Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detriana Hedi Margareta dengan NPM 24024-153. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis postur kerja menggunakan metode Rula dan Reba. Step 1, upper arm atau lengan atas. Pada gambar memiliki sudut sekitar 20-45 derajat, maka skornya 2. Namun, karena tidak disanggah, ada penambahan skor sebanyak 1. Jadi, pada skor upper arm yaitu 3. Lanjut pada step 2, lower arm atau lengan bawah mendapatkan skor 2. Lanjut pada step 3, wrist atau pergelangan tangan mendapatkan skor 2 karena pergelangan agak ditekuk ke atas yang disebabkan oleh penggunaan mouse. Pada step 4, wrist twist atau putaran pergelangan mendapatkan skor 2, kemungkinan dalam posisi netral, tapi karena penggunaan mouse ada sedikit rotasi. Untuk step 5, kita mencocokkan pada tabel A, yang dimana upper arm-nya itu 3, lower arm-nya 2, wrist-nya 2, dan wrist twist-nya 2. Maka akan mendapatkan titik temu yaitu 4. Pada step 6 mendapatkan skor 1 karena statis, dan lanjut pada step 7 mendapatkan skor 0 karena tidak ada penambahan beban. Pada step 8 menambahkan skor pada langkah 5 sampai 7. Lanjut pada step 9, leher sedikit menunduk sekitar 10 sampai 20 derajat sehingga mendapatkan skor 2. Namun ada penambahan skor senilai 1 karena aktivitas tersebut statis atau fokus pada layar, sehingga skor pada step 9 ini senilai 3. Pada step 10, badan condong ke depan sekitar 0-20 derajat, sehingga mendapatkan skor senilai 2. Namun, ada penambahan skor sebanyak 1 karena pada gambar tidak bersandar. Sehingga pada step 10 ini mendapatkan skor senilai 3. Lanjut pada step 11 mendapatkan skor 2 karena kaki tidak bertumpuk penuh ke lantai. Selanjutnya step 12 yang dimana kita harus melihat pada tabel B, yaitu neck posturnya 3, trunk posturnya 3, leg posturnya 2, sehingga mendapatkan titik pertemuan yaitu 5. Lanjut pada step 13 mendapatkan skor 1 karena statis, dan pada step 14 mendapatkan skor 0 karena tidak ada penambahan beban, dan pada step 15 ini penambahan dari langkah 12 sampai 14 sehingga mendapatkan skor 6. Apabila sudah menentukan skor pada step 1 sampai 15, selanjutnya adalah menentukan skor rulanya, yang dimana kita harus melihat pada tabel C. Wrist arm-nya mendapatkan skor 5, neck trunk leg-nya mendapatkan skor 6, sehingga titik pertemuannya yaitu 7. Step 1 mendapatkan skor 2 karena leher sedikit menunduk sekitar 20 derajat lebih. Step 2, badan condong ke depan sekitar 0-20 derajat dengan skor 2. Namun ada penambahan skor 1 karena pada gambar tersebut tidak bersandar. Jadi pada step 2 ini mendapatkan skor 3. Pada step 3 mendapatkan skor 2 karena satu kaki menggantung atau tidak menapak lantai. Pada step 4 harus mengisi tabel A, yang dimana neck dengan skor 2, trunk dengan skor 3, dan leg dengan skor 2. Dengan titik temu 5. Selanjutnya, step 5 mendapatkan skor 0 karena tidak ada penambahan beban. Untuk step 6 adalah penambahan dari step 4 dan 5, yaitu dengan skor 5. Step 7, upper arm, mendapatkan skor 2 karena sudutnya sekitar 20 derajat sampai 45 derajat. Namun, ada penambahan skor senilai 1 karena tidak disanggah.
Jadi pada step 7 ini mendapatkan skor senilai 3. Selanjutnya step 8, lower arm mendapatkan skor 2 karena siku antara 60 derajat sampai 100 derajat. Pada step 9 mendapatkan skor 2 karena kemungkinan pergelangan tangan sedikit fleksi atau ekstensi saat pakai mouse. Untuk step 10 mengisi pada tabel B yang dimana upper arm-nya 3, lower arm-nya 2, dan wrist-nya 2. Lalu akan mendapatkan titik temu senilai 5. Selanjutnya step 11 mendapatkan skor 1 karena menggunakan mouse sehingga ada sedikit pronasi atau supinasi. Pada step 12 merupakan pertambahan dari step 10 dan step 11 di mana mendapatkan nilai 6. Selanjutnya mengisi tabel C di mana skor A-nya 5, skor B-nya 6. Lalu akan mendapatkan titik temu senilai 7. Setelah menentukan skor pada step 1 sampai 12, selanjutnya adalah menghitung skor reba yang dimana tabel C-nya dengan skor 7, lalu activity skornya mendapatkan 1 karena postur statis dan penggunaan mouse yang lama, sehingga mendapatkan reba dengan skor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya dari Fakultas Teknik Industri Angkatan 24. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan analisis postur kerja menggunakan metode rula dan reba. Objek yang saya amati adalah seorang pekerja yang sedang mengisi bensin ke sepeda motor. Pertama, kita mulai dari analisis rula. Metode ini digunakan untuk menilai postur tubuh bagian atas seperti leher, lengan, dan punggung atas. Pada postur pekerja ini, lengan atas ditekuk sekitar 60-90 derajat sehingga mendapat skor 3. Lengan bawah berada di sekitar posisi 90 derajat mendapat skor 2. Pergelangan tangan hampir netral skor 2 dan tidak ada putaran berlebih jadi skor 1. Ada tambahan skor karena postur statis dan memegang selang, sehingga total dari bagian A menjadi 6. Untuk bagian B, leher menunduk dengan skor 3, badan condong ke depan skor 2, dan kaki berdiri stabil skor 1. Setelah dihitung dari tabel, didapatkan rula skor sebesar 6. Artinya, postur ini perlu dievaluasi dan perlu dilakukan perubahan dalam waktu dekat. Selanjutnya, kita analisis menggunakan metode reba. Metode ini mencakup seluruh tubuh termasuk leher, punggung, tangan, dan kaki. Leher menunduk dengan skor 2, badan condong sedikit ke depan skor 2, dan kaki stabil skor 1. Lengan atas terangkat sedang skor 2, dan lengan bawah berada antara 60-100 derajat skor 2, pergelangan tangan netral skor 1. Ada faktor kopling karena memegang selang skor 1, dan juga ada beban ringan sekitar 5 kg menambah plus 1 poin. Karena posturnya statis, ditambah lagi plus 1 poin aktivitas. Setelah dikalkulasi, didapatkan reba skor sebesar 8. Ini berarti postur kerja tersebut masuk dalam kategori risiko tinggi dan harus diperbaiki sesegera mungkin. Dari hasil analisis rula dan reba, diketahui bahwa posisi kerja saat mengisi bensin mengandung risiko gangguan otot dan rangka. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan postur kerja seperti penyesuaian tinggi selang, mengurangi posisi membungkuk, serta menghindari postur statis terlalu lama. Demikian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya ergonomi kerja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farid Izanur Rahman dengan NIM saya 24024100058. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap pekerja reparasi roda sepeda motor dengan metode rula. Pada bagian A, langkah pertama mendapatkan skor 1, langkah kedua mendapatkan skor 1, langkah ketiga mendapatkan skor 4, langkah keempat mendapatkan skor 1, langkah kelima mencari hasil dari bagian A di tabel A, yaitu 3. Langkah keenam menambahkan otot 1, mendapatkan skor 1. Langkah ketujuh
skornya 2, dan di langkah ke-8 mentotalkan semua skor di bagian lengan dan pergelangan, yaitu 6. Lanjut ke ke bagian B, yang dimana langkah ke-9 mendapatkan skor 4, langkah ke-10 mendapatkan skor 3, langkah ke-11 mendapatkan skor 2, dan dicari hasilnya di tabel berikut, dan hasilnya adalah 7. Langkah ke-12 itu hasilnya 7. Langkah ke-13 adalah otot, ditambahkan skor 1. Langkah ke-14 yang dimana ada beban, yaitu tidak ada beban, 0. Dan step ke-15 adalah mentotalkan hasil semuanya yang ada di tabel C. Baik, dari tabel C itu kita mendapatkan skor 8 dari sini, dan dari skor 6 dari sini. Maka hasilnya adalah 7, dan rula skornya adalah 7, yang dimana butuh penyelidikan dan menerapkan perubahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya menggunakan metode REBA dengan objek pekerja reparasi roda sepeda motor. Di bagian A, langkah pertama mendapatkan skor 3, di langkah kedua mendapatkan skor 3, di langkah ketiga mendapatkan skor 2, di langkah keempat mencari hasil di tabel A, yaitu 6, di langkah kelima tidak ada beban, yaitu 0, di langkah ke-6 yaitu adalah 6, yang dimana hasilnya dari 6 ditambah 0 hasilnya 6. Lanjut ke langkah ke-7 di bagian B, dimana posturnya itu tegak dengan lengan bagian atas menghadap ke bawah dan mendapatkan skor 1. Di langkah ke-8 mendapatkan skor 1. Di langkah kedua di langkah ke-9 mendapatkan skor 2. Di langkah ke-10 mencari hasil di tabel B, yaitu 2. Di langkah 11 itu mendapatkan skor 0, dan hasilnya dari bagian B mendapatkan skor 2. Setelah itu kita mencari hasil di tabel C, yang dimana hasil dari skor A dan skor B, yaitu adalah 6. Dan langkah ke-13 adalah mendapatkan skor 3, yang dimana 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan dari 9 itu menunjukkan resiko tinggi dan butuh investigasi dan penerapan perubahan.